Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dalam naik pangkat sekarang ada perubahan sistem ya. Ya, kalau dulu kita perlu usul dupak untuk naik pangkat atau sebagai syarat naik pangkat. Kalau sekarang, kalau kita mau naik pangkat, kita tidak perlu lagi usul dupak, tapi cukup dengan mengumpulkan angka kredit per tahunnya, sehingga angka kredit kita itu akan berjumlah sebagaimana syarat kita bisa naik jenjang atau naik pangkat. Baik teman-teman, sebelum saya jelaskan bagaimana kita bisa memahami sistem angka kredit baru sebagai syarat kita naik pangkat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberi komentar pada kolom komentar, dan selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum kita memahami sistem angka kredit baru, kita terlebih dahulu memahami tentang jenjang jabatan ya. Nah, kalau jenjang jabatan ahli pertama yang termasuk jenjang ahli pertama adalah 3A dan 3B. Nah, kalau kita punya golongan ruang 3A, berarti jenjang jabatan kita ahli pertama. Kalau golongan ruang kita 3B, berarti jenjang jabatan kita ahli pertama. Kemudian yang kedua, ahli muda. Ini jenjang jabatan ya, ahli pertama, ahli muda. Nah, golongan ruang yang mana yang termasuk jenjang jabatan ahli muda? Yaitu 3C dan 3D. Jadi kalau kita punya golongan ruang 3C, berarti kita punya jenjang jabatan ahli muda, dan seterusnya ya. Kemudian jenjang jabatan ahli madya, yang mana termasuk golongan ruang ahli madya atau yang jenjang jabatannya ahli madya, yaitu 4A, 4B, dan 4C. Ya, kalau kita punya golongan ruang 4A, 4B, dan 4C, berarti jenjang jabatan kita adalah ahli madya. Nah, kalau kita punya golongan ruang 4D dan 4E, berarti kita punya jenjang jabatan ahli utama. Ini kita harus pahami dulu, rekan-rekan ya. Kemudian berikutnya, koefisien tahunan angka kredit kita ya, sesuai dengan jabatan dan golongan ruang. Misalnya, jabatan ahli pertama, yaitu 3A dan 3B. Berarti koefisien tahunannya adalah 12,5. Maksudnya angka kreditnya itu ya, maksimalnya 12,5. Kemudian kalau jabatan ahli muda 3C dan 3D, angka kredit tahunannya adalah 25.
25. Berarti kalau 4 tahun, berarti 25 kali 4. Berarti angka kreditnya yang 4 tahun adalah 100. Begitu. Berarti dia berhak naik pangkat kalau dia mendapatkan nilai 100. Kalau kurang dari 100, berarti belum bisa naik pangkat. Kemudian ahli media, yang termasuk ahli media adalah 4A, 4B, dan 4C. Koefisien angka kreditnya per tahun adalah 37,5. Ini 1 tahun. Kalau 2 tahun berarti ini dikali 2. Itu yang dia dapatkan angka kredit. Kalau 4 tahun berarti dikali 4. Nah, hasilnya itu adalah angka kredit yang dia dapatkan. Apakah memenuhi syarat untuk naik pangkat atau tidak. Kemudian ahli utama. Ahli utama, yang termasuk ahli utama adalah 4D dan 4E. Koefisien per tahunnya atau angka kredit per tahunnya adalah 50. Kalau 1 tahun 50, berarti kalau 2 tahun 100, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini adalah predikat kinerja. Ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kalau sangat baik berarti nanti pengalinya adalah 150%. Baik 100%, cukup 75%, kurang 50%, dan sangat kurang 25%. Nah, contoh angka kredit atau disingkat AK ya. AK sama dengan predikat kinerja dikali koefisien tahunan atau predikat kerja dikali koefisien tahunan maka akan menghasilkan angka kredit. Contoh ya. Contoh golongan 3B. Predikat kinerja sangat baik. Kalau predikat kinerja sangat baik, berarti pengalinya adalah 150%. Berapakah angka kredit yang diperoleh 1 tahun? Nah, PK, predikat kinerja sangat baik, berarti 150%. Ya. Kemudian koefisien tahunan 12,5. Maksudnya ini angka kredit tahunan ya untuk golongan 3B. Berarti angka kredit yang dia dapatkan adalah PK, berarti 150%. Sangat baik ya. Predikat kinerja itu sangat baik sehingga dikalikan 150%. Dikali koefisien tahunan. Untuk golongan 3B, koefisien tahunannya adalah 12,5. Sama dengan 18,75. Ini untuk 1 tahun. Ya, untuk 1 tahun. Tahun berikutnya, kalau dia dapat lagi predikat kinerja sangat baik, berarti nanti pengalinya 150%. Kalau dia mendapat predikat kinerjanya baik, berarti koefisiennya berarti pengalinya adalah 100%.
Berarti nanti tiap tahun ada kemungkinannya angka kreditnya berbeda ya, yang dia dapat. Ini sudah maksimal kalau ini ya. Itu dijumlahkan nanti kalau 4 tahun misalnya, berarti dikali 4 angka kredit di sini. Gitu ya. Nah, contoh 2 misalnya golongan 3D, predikat kinerja cukup. Nah, predikat kinerja cukup berarti pengalinya adalah 75%. Kemudian koefisien tahunan untuk 3D adalah 25. Berarti angka kredit yang dia dapat adalah 75% dikali 25 sama dengan 18,75. Ini dia dapat 1 tahun yang bersangkutan, dalam tahun yang bersangkutan ya. Kemudian contoh 3, golongan 4B. Predikat kinerjanya baik. Berarti predikat kinerjanya itu dikalikan 100% ya. Nah, begitu seterusnya. Demikian teman-teman, mudahan mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.